Perkenalkan, nama saya Hendry dengan NIM 2411205337 dari Prodi Sistem Informasi semester 2. Pada video kali ini saya akan mewawancarai 5 orang yang memiliki agama yang berbeda tentang kerukunan antar umat beragama. Langsung saja ke videonya. Pada video kali ini saya ingin mewawancarai tentang kerukunan yang di samping saya, yaitu boleh perkenalkan dulu, Pak? Bapak Imron. Kali ini saya ingin menanyakan tentang kerukunan ke Bapak Imron. Bapak, menurut Bapak, gimana sih kita menciptakan kerukunan itu? Masalah toleransi beragama ya. Toleransi agama. Pandangan selama ini kan kerukunan ini kalau di wilayah Medan ya kan, ya kan manusia kan suku-sukunya Sukunya banyak. Ada banyak. Iya. Dari bermacam-macam etnis. Iya, betul. Di Medan ini memang toleransinya Sudah terciptakan gitu. terciptakan ya. Kalau sepanjang pengetahuan saya ya, toleransi di wilayah Medan ini cukup bagus. Tidak ada masalah agama itu, udah aman. Terus menurut Bapak, gimana sih membina kerukunan itu? Iya, Masalah kerukunannya ya. Iya. Nah, pupuk aja lah selama ini ya kan, yang biasa saling menjaga lah. Saling menjaga sesama, saling menjaga, saling menghargai. Tidak ada pandangan apa perbedaan. Oh, kita tidak berarti tidak boleh membeda-bedakan gitu. Terus apa sih hasil dari kita terciptanya kerukunan? Kayak hidup kita lebih tentram, Nyaman lah. lebih nyaman. Kalau di Medan ini udah apalah, toleransinya udah cukup lah. Berarti kerukunannya ada oke, Pak. Ya, oke. Mungkin seperti itu saja wawancara pada hari ini. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Selanjutnya yang saya interview dengan tema kerukunan yaitu agama Buddha. Sebelumnya pernah dahulu namanya? Perkenalkan, nama saya Michael Wijaya. Nah, pada kali ini saya ingin menanyakan tentang kerukunan. Menurut Ukoni, kerukunan itu apa sih? Kerukunan itu seperti menjaga sesama dan membina sesama agar tidak melakukan hal yang salah dan menuntun mereka yang salah kembali ke jalan benar. Kan Kuko diajarin ini untuk toleransi kerukunan antar sesama. Bagaimana sih Kuko membina masyarakat itu untuk menjadi rukun? Bagaimana ya? Sebenarnya itu semuanya sama aja, semua agama tentunya semua ajaran kan sama aja. Nah, semua agama itu mengajarkan kerukunan, kedamaian. Tentu saja agama Buddha juga seperti itu, tidak jauh berbeda dengan agama yang lain. Ya seperti membina loh, kalau dia di jalan yang salah, kita membina dia ke jalan benar. Tuh, Berarti saling support agar tidak terjadi perpecahan itu. ya. Terus menurut Koko nih, hasil akhir dari kerukunan itu apa sih? Hasil akhirnya kerukunan itu ya perdamaian, ya tidak ada perselisihan di antara sesama umat ataupun di luar umat. Mungkin seperti itu saja pada wawancara agama Buddha. Terima kasih. Selanjutnya yang saya ingin wawancarai yaitu tentang agama Buddha. Sebelumnya perkenalkan dahulu. Perkenalkan, nama saya Diki, salah satu pengurus Umat Jaya. Perkenalkan namanya siapa? Diki. Ya, oke.
saya memiliki pertanyaan tentang kerukunan. Menurut Koko, kerukunan itu apa sih? Kerukunan, menurut kata kerukunan sendiri ya pasti sudah pasti rukun, harmonis, dan juga di dalam keharmonisan itu harus ada sebuah toleransi. Ya. Di kerukunan secara harfiah kita bilang adalah bentuk di mana interaksi antar sesama itu yang saling menghormati, saling menghargai, dan juga saling mencintai. Dalam kata mencintai ini bukan cinta antara perempuan dan laki-laki, tapi adalah cinta yang universal. Nah, Koko kan diajari menciptakan kerukunan. Bagaimana Koko membina kerukunan itu terhadap masyarakat? Bagaimana caranya? Melalui terutama di agama Buddha ya. Sudah pasti kita mengikuti ajaran Sang Buddha, di mana pada praktek kesehariannya Sang Buddha itu selalu mengajarkan kita untuk bagaimana kita menjaga pikiran kita, kemudian mengembangkan metta dan keadilan di tengah sehingga sedang komunikasi di antara satu dan yang lainnya juga bisa terjaga melewati pikiran kita terlebih dahulu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perilaku kita, apa yang kita lakukan itu semua berbuah dari sebuah pikiran. Sehingga kita mengikuti ajaran Sang Buddha, bagaimana cara kita untuk mengembangkan pikiran, untuk mengembangkan meta karma. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita lakukan juga. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, manfaat kerukunan itu apa? Manfaatnya pasti sudah pasti sangat banyak sekali. Kerukunan itu kan menciptakan keharmonisan, menciptakan suatu kita bilang momen ataupun suatu situasi di mana antara satu dengan yang lainnya saling menghormati, saling menyayangi, saling berusaha. Sudah pasti banyak manfaat positifnya. Jadi memang kalau kita bilang kalau kita tidak bisa saling rukun atau satu dan yang lainnya, maka mulai muncul sebuah percayaan, muncul sebuah kita bilang koneksi antara kita dengan yang lainnya itu sudah mulai rendah. Berarti terjadi terpecah belahan. Nah, mungkin itu saja dari wawancara pada kali ini. Terima kasih. Selanjutnya yang saya wawancarai tentang kerukunan yaitu boleh berkenalkan dulu? Boleh, dengan saya Juan, salah satu staf di Mahatiara Mitra ini. Dengan siapa kalau boleh tahu? Dengan Henry dari Universitas Koskira. Oke, Bang Henry, salam kenal ya. Oke, lanjut. Pada kali ini saya ingin mewawancarai tentang apa sih itu kerukunan tuh menurut agama Buddha? Nah, kerukunan itu dalam pandangan saya sebagai umat Buddha adalah kita bagaimana menjalin keharmonisan dengan satu sama lain. Nah, kerukunan itu nanti dimulai dari mana? Dan dimulai dari diri sendiri. Setelah dari diri sendiri, baru kita lanjut ke keluarga kita, baru ke masyarakat, baru ke negara, dan akhirnya itu ke seluruh dunia. Nah, jadi kerukunan itu adalah salah satu kita menjaga namanya hubungan sebab baik kita dengan orang lain. Nah, contoh nih saya sama Mbak Hendri ini. Pada saat saya berjumpa, ini pertama kali kita jumpa ya. Iya, apa yang harus saya lakukan dengan pertama kali ini? Apakah muka saya bereng? Tidak ya. Nah, tapi kita mainkan salah satu melontarkan senyuman. Nah, kan kita ada namanya tanya kabar gimana gitu. Jadi di sana kita menjaga nama kerukunan. Oke. Kayak apa? Jadi berarti di awali kerukunan itu dengan ketemu orang bersenyum. Ya, salah satunya ya kan. Jadi kita tidak namanya menimbulkan benci antara kita. Udah harusnya enggak ada masalah, tapi timbul masalah pula. Gitu. Oke? Lanjut. Selanjutnya kita kan diajarin untuk kerukunan itu. Oke. Bagaimana sih Koko membina kerukunan di dalam masyarakat? Nah, membina kerukunan ini kerukunan beragama atau sosial? Agama.
Jadi kerukunan beragama ini salah satunya pada saat kita berjumpa dengan agama-agama lain, apa yang kita lakukan. Nah, tidak membeda-bedakan karena kita juga tinggal di satu langit yang sama, satu bumi yang sama. Tidak ada namanya, oh kamu tinggal di Mas, beda, nah, kan nggak begitu. Nah, jadi kita juga mengenal salah satunya itu bagaimana kita menjalin hubungan itu. Nah, oke, pada saat kita berjumpa agama lain, apakah kita harus namanya mencemohi atau kita menjelekkan agama orang? Tidak. Karena semua agama itu mengajarkan kebaikan. Oke, lanjut. Selanjutnya, hasil apa sih yang tercipta dari kerukunan ini? Hasil apa itu? Adalah hasil yang kita harapkan dari dunia ini, namanya penuh dengan kebahagiaan. Nah, penuh kebahagiaan tanpa ada perbedaan antara aku, dia, engkau, dan siapapun, itu tidak ada perbedaan. Tapi melainkan kita di sini menghormati satu sama lain, karena perbedaan itulah yang membuat sesuatu itu lebih indah. Artinya kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Ya jangan, ya kan? Seperti contoh saya sama Bang Hendri deh. Maka kita sama nggak? Nah, kalau sama berarti semua orang sama udah pusing gitu kan. Nah itu perbedaan ini kita menghargai perbedaan. Oke, Bang Hendri. Nah, kira-kira seperti itu saja wawancara kali ini. Terima kasih. Thank you Bang Hendri, thank you. Ya, thank you semua. Selanjutnya yang saya interview tentang kerukunan itu adalah agama Kristen. Boleh perkenalan dahulu namanya? Nama saya Dina. Oke. Saya memiliki pertanyaan tentang seputar kerukunan nih. Kan agama kita diajarin untuk menjadi kerukunan, menjadi rukun. Bagaimana sih cara kita menciptakan kerukunan? Ya, untuk menciptakan kerukunan, kebetulan saya juga berada di lingkungan yang ada terdiri dari beberapa agama ya. Jadi saya juga bisa saling menghormati, menghargai setiap masing-masing agama di tetangga saya. Dengan begitu kita bisa terciptanya rasa damai di antara tetangga. Oke. Terus kan kita cara kita membina kerukunan tuh gimana? Ya, untuk membina kerukunan itu yang saya lakukan itu saya terus berinteraksi gitu ya dengan tetangga, saling ngobrol sehingga tidak ada perbedaan baik itu agama ataupun suku. Jadi terus dibina dengan mungkin ketika ketemu kita menyampaikan sapaan manis atau sapaan yang membuat mereka juga merasa senang dan dihargai. Berarti kita nggak boleh sombong di masyarakat gitu ya? Iya benar. Oke. Kemudian hasil apa sih dari kerukunan itu yang tercipta? Iya, dari hasil kerukunan itu saya sungguh-sungguh merasa bersyukur gitu ya, karena kita melakukannya pun dengan hati yang benar-benar tulus ya, bukan hanya sekedar basa-basi. Jadi ketika ada tetangga yang berbeda agama di komplek ini, mereka mungkin merayakan hari raya ataupun mereka mengadakan ibadah di keluarganya, di rumah tangganya, mereka mau berbagi, memberikan makanan, atau kita juga saling bertukar pikiran, ngobrol santai yang untuk bisa membangun satu dengan yang lain, saling menerima gitu. Jadi hasil akhirnya itu bahagia lah ya. Iya, kerukunan itu tercipta dengan dimulai dari diri kita duluan. Oke. Mungkin segitu saja dari wawancara pada kali ini. Terima kasih. Ya, thank you, Thank you. sama-sama.